tentang uang palsu. Nah, uang palsu itu diatur dalam bab 11, tindak pidana pemalsu mata uang dan uang kertas. Di dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menyatakan setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Dan selawat beriring salam juga tidak pesan-pesannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua, sehingga kita menjadi atau tergolong kepada umat yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sobat-sobat setia channel Gusri PD27 atau Gusri Putra Dodi, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam edukasi tentang ilmu hukum. Nah, kali ini kita masih membahas tentang hukum pidana. Kalau yang pada video-video yang lalu atau video yang telah video edisi sebelumnya, kita atau saya sudah menjabarkan tentang surat palsu dan ancaman hukuman pidana yang diatur di dalam regulasi mengenai surat palsu tersebut. Nah, kali ini masih berkaitan dengan seputaran yang palsu-palsu. Nah, kali ini yang palsunya adalah dan masih hangat pemberitaannya tentunya bahwa seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di negeri bagian timur kita, tepatnya di Pulau Sulawesi, itu melakukan tindak pidana pemalsuan uang atau mencetak uang palsu. Nah, tentu menarik untuk dibahas di mana pengaturan pidana tentang uang palsu ini dan apa ancaman hukuman yang akan diterapkan atau yang akan dijatuhkan atau disangkakan atau nanti didakwakan kepada salah satu dosen di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri yang melakukan pencetakan uang palsu dimaksud. Nah, konon kabarnya si dosen ini sebenarnya mau atau hampir sebentar lagi akan memperoleh gelar guru besar. Nah, gelar guru besar adalah gelar tertinggi dalam gelar anugerah tertinggi di bidang akademik yang diperoleh oleh seorang pengajar atau tenaga pengajar tentunya. Nah, ini adalah kesempatan yang tersia-siakan tentunya dari seorang dosen yang melakukan pencetakan uang palsu tersebut, sehingga kesempatan itu terlewati. Nah, sobat-sobat sekalian, kita lihat pengaturan uang palsu di Indonesia dalam hukum pidana Indonesia. Di dalam hukum pidana Indonesia ada 3 regulasi yang mengatur tentang hukum tentang tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang palsu ini atau UPAL, yang lazim juga disebut dengan UPAL, istilahnya uang palsu. Nah, tetapi ketiga aturan hukum pidana ini tidak serta-merta atau tidak berlaku dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena kalau ini berlaku dalam waktu yang bersamaan tentu akan memberikan suatu kebingungan hukum bagi aparat untuk menerapkan hukum mana yang akan diterapkan kepada si pelanggar atau si terduga atau si terdakwa pelaku tindak pidana uang palsu ini. Nah, kita lihat satu persatu dari undang-undang tersebut. Yang terlama kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, saya sudah juga print undang-undang terbaru tentang uang palsu. Nah, di dalam
KUHP ini disebutkan pada pasal 244 yang menyatakan barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai saat ini masih berlaku, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu masih dalam masa transisi atau belum berlaku secara de facto. Nah, selanjutnya pengaturan tentang tindak pidana uang palsu ini bisa kita lihat atau bisa kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang mata uang. Nah, apa kata undang-undang itu di pasal 36 ayat 1. Nah, setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, ini tentang orang yang memalsu uang rupiah atau memalsu mata uang, karena Undang-Undang 7 2017 ini mengatur tentang mata uang. Nah, pada ayat 2 ini adalah tentang siapa yang menyimpan. Nah, ini juga merupakan suatu delik pemalsuan mata uang. Nah, pasal 36 ayat 2, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar. Secara substansi hukuman antara pasal 36 ayat 1 dan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini sama, yaitu pidana pokoknya penjaranya adalah 10 tahun dan pidana dendanya sama-sama maksimal sebanyak atau sebesar 10 miliar rupiah. Nah, ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang mata uang. Nah, selanjutnya pengaturan tentang uang palsu ini juga bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang KUH Pidana kita atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang tentunya akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda ini, yang tentu secara otomatis setelah melewati masa transisi nantinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini akan berlaku, dan tentu saja ada pengaturan yang menyatakan beberapa regulasi yang terkait misalnya akan dicabut. Nah, ini nanti silahkan bagi sobat-sobat yang berminat untuk mempelajari, silahkan dipelajari, dibaca undang-undangnya, pasal-pasal apa saja yang dicabut. Tetapi kali ini kita tidak membahas tentang pasal yang dicabut, kembali kepada pokok permasalahan tentang uang palsu. Nah, uang palsu itu diatur dalam bab 11 tindak pidana pemalsu mata uang dan uang kertas. Di dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menyatakan setiap orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli
dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling banyak 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Nah, kategori 6 ini nanti silahkan dibaca berapa denda kategori 6 dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, sobat-sobat sekalian, kalau kita perhatikan bunyi pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini ada bentuk alternatif penghukuman atau bentuk alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada si terdakwa yang melakukan pelanggaran uang palsu atau melakukan pelanggaran tindak pidana uang palsu. Nah, di dalam pasal ini secara jelas dinyatakan yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 7. Nah, artinya ketika ada frasa atau di sana, maka ini menentukan atau menunjukkan suatu alternatif boleh dilakukan atau dijatuhkan salah satu pidana kepada si terdakwa ini. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 ini pasal 375 ini menyatakan setiap pasal 375 ayat 1, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 7. Nah, ini di pasal 375 ayat 2 ini juga diatur tentang setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 8. Kalau kita perbandingkan antara pasal 374 dengan pasal 375 ayat 1 dan ayat 2 ini, maka terdapat disparitas hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pembuat, si penyimpan, dan si pengedar atau orang yang membelanjakannya. Nah, cukup aneh memang karena di si pembuat ini dia hanya dipidana 10 tahun maksimal dan ada alternatif denda maksimal 10 miliar. Sedangkan pada si penyimpan atau orang yang menyimpan uang palsu itu sendiri dalam pasal 375 ayat 1 itu dipidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 7. Nah, artinya ada kumulatif hukuman pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan untuk orang yang mengedar atau membelanjakan yang diketahuinya uang itu adalah palsu, maka dia dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 8. Nah, ini adalah regulasi yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan mata uang atau tindak pidana uang palsu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian sehingga mengetahui tentang tindak pidana uang palsu dan semoga sobat-sobat sekalian terhindar dari yang namanya penggunaan uang palsu atau melakukan perbuatan tindak pidana uang palsu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.